Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Robi Bian Swandana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Haja Ela Nurlaela, SPD, MPD. Dan pengajar praktik Ibu Hajah Iis Maryani, SSI, APT. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Berikut saya sajikan koneksi antar materi. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada modul 2.3, saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah proses kolaboratif yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching berguna untuk membantu seseorang mencapai tujuan dalam hidupnya. Coaching sekarang menganut prinsip bahwa coachee secara alami kreatif, banyak akal, dan manusia seutuhnya. Karena dialah yang tahu jawaban atas kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, coachee dipandang sebagai guru sekaligus murid. Dengan pendekatan ini, coach tidak dipandang sebagai seorang ahli atau serba tahu dan memiliki jawaban atas segala permasalahan dalam kehidupan coachee. Tugasnya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga coachee dapat memulai perjalanan menuju self-discovery dan awareness dari perspektif baru yang berbeda. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif, agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, yang berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat percakapan, perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coachee. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau pada proses coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi inti saat kita melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Alur percakapan. Tirta. 1. T. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. R. Rencana aksi, mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching.
Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, kegiatan supervisi akademik hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan kinerja mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua paradigma utama yang menjadi landasan untuk melakukan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan menyeluruh. Pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan kebutuhan dan tujuan sekolah. Dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, model, menetapkan jadwal, dan menyiapkan berbagai instrumen. Salah satu bagian dari tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau biasa disebut dengan supervisi klinis. Supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja belajar guru di kelas dengan cara menganalisis data yang diperoleh, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan kinerja guru dalam kelas. Siklus dalam supervisi klinis umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan KKG di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lain di mana guru belajar dan memiliki ruang untuk pengembangan diri melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Refleksi, Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. 1. Emosi-emosi yang dirasakan. 1. Termotivasi untuk meluangkan waktu lebih untuk mempelajari supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait coaching untuk supervisi akademik. 2. Merasa termotivasi untuk mengimplementasikan praktek coaching secara berkelanjutan dengan murid ataupun rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. 2. Yang sudah baik, saya mendapatkan pembelajaran dan pemahaman materi coaching untuk supervisi akademik yang mencerahkan dan telah saya praktekkan bersama rekan-rekan CGP. 3. Yang perlu diperbaiki, dalam menggali informasi penting dari coach terkait dengan kompetensi coaching terutama pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach masih belum maksimal. 4. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, terus meningkatkan potensi dan kemampuan, serta kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di sekitar saya. Analisis terkait materi modul 2.3. 1. Pertanyaan kritis. 1. Seberapa penting implementasi coaching dalam supervisi akademik? Dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik, maka akan terjadi proses pengembangan kompetensi yang berkesinambungan dan optimalisasi potensi yang dimiliki setiap individu. Sehingga supervisi akademik tidak lagi identik dengan menilai, tetapi menjadi proses pemberdayaan. 2. Wawasan, insight baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan dan menghilangkan kesenjangan. Dalam proses coaching untuk supervisi akademik kita tidak melihat kesenjangan jabatan, tetapi kolaborasi antara supervisor dan guru. Sehingga mereka dapat menggali potensi daripada menilai, pada akhirnya menciptakan supervisi akademik yang memberdayakan. 3. Tantangan, supervisi akademik selama ini dipandang sebagai proses penilaian satu arah oleh atasan kepada bawahan. Tantangannya adalah mengubah pola pikir bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaboratif yang memberdayakan. 4. Alternatif solusi terhadap tantangan, melaksanakan proses coaching yang baik dalam supervisi akademik.
Seorang coach lebih berperan sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi kekuatan dari seorang coach. Pada akhirnya diperoleh kesepakatan tentang komitmen, tanggung jawab, dari coach untuk menyelesaikan semua masalah dan tantangan, proses kolaboratif yang memberdayakan. Koneksi antar materi, Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional, Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan oleh murid, coach, dalam proses coaching. Sehingga dalam proses coaching seorang coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk mencari solusi terbaik dalam proses pembelajarannya. Dalam melaksanakan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coaching perlu memahami dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan diri dan mengarahkan coach sehingga terwujud proses memberdayakan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket Modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach dengan cara memberdayakan dirinya. Percakapan coaching perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan dan diputuskan oleh coach. Karena potensi religius seorang coach dalam proses coaching membutuhkan keterampilan sosial dan emosional untuk memenuhi kebutuhan perkembangannya dan memaksimalkan potensi seorang coach. Dalam hal kompetensi coaching dan alur percakapan Tirta, menuntut kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh, presence, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan mindful listening. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Melalui praktek coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma coaching, prinsip coaching, dan kompetensi inti coaching, saya dapat memaksimalkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching merupakan salah satu proses untuk memastikan supervisi akademik yang ditempuh benar-benar menitikberatkan pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam memperkuat peran sebagai pemimpin pembelajaran. Serangkaian supervisi akademik merupakan upaya yang mendorong peningkatan dan pengembangan yang memberdayakan, sehingga menjadi kunci untuk membuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.